kita pakai objek meta, kalau kita campur dengan pernapasan itu ibaratnya seperti kita mencampur dua resep kue. Ya, yang satu pengen bikin kue bolu, yang satu pengen bikin kue nastar. Kalau resepnya dicampur aduk, bolu nggak jadi, nastar nggak jadi. Kira-kira seperti itu. Jadi meditasi cinta kasih ini banyak manfaatnya. Manfaat yang umumnya bisa dirasakan orang itu bisa tidur dengan nyenyak. Saat ia terbangun, bangun dengan bahagia. Tidak bermimpi buruk, disenangi, disukai manusia dan makhluk halus. Para dewa melindungi, api, racun, dan senjata tidak dapat melukai. Pikirannya dengan cepat dapat terkonsentrasi. Raut wajahnya tenang, ia meninggal dunia dengan tidak bingung. Jika ia tidak menembus lebih jauh, maka ia menuju alam Brahma. Jadi untuk yang api, racun, senjata ini jangan dites ya. Walaupun di masa lalu di Dhammapada kata ada dijelaskan tentang seorang bangsawan yang dilukai oleh pesaing lah dalam istana yang cemburu pada beliau. Tapi karena beliau berlatih meditasi cinta kasih dan senantiasa terus memancarkan meta, saat dia coba diracun, itu nggak mempan. Tapi sekali lagi kita nggak perlu ngetes ini. Kemudian poin yang terakhir ini, jika ia tidak menembus lebih jauh, maka ia menuju alam Brahma. Maknanya ada 31 alam kehidupan. Jadi ada 4 alam menderita, yaitu neraka, binatang, hantu kelaparan, raksasa. Ini 4 alam menderita. Raksasa ini sebenarnya umumnya disebut asura, sebab bagian dari alam dewa, tapi mereka dikucilkan. Kemudian ada 1 alam manusia, 6 alam dewa. Di atasnya ini semua alam Brahman. Ada alam Brahma yang khusus untuk para anagami. Tapi ada alam Brahma lain yang dicapai melalui praktek-praktek jana. Jadi pada saat ia tidak menembus lebih jauh, artinya apa? Tidak memasuki arus, tidak menjadi makhluk yang terbebas dari noda. Artinya masih terikat dalam alam kelahiran ini. Maka ya para praktisi meta ini dikondisikan untuk terlahir di salah satu alam Brahma. Jika ada pertanyaan, jangan tunggu selesai, bisa langsung angkat tangan ya, biar kita bisa cepat. Pada saat kita mulai praktek, umumnya banyak orang yang sulit senyum atau jarang senyum. Dalam praktek latihan kita ini, senyum itu bagian yang sangat-sangat penting untuk kemajuan meditasi kita. Kenapa? Senyum ada 2 fungsi utama. Senyum itu seperti saklar bagi rasa bahagia. Pada saat kita menekan saklar itu, lampu nyala. Saat kita tersenyum, perasaan bahagia itu muncul dan terus bertahan dan berkembang. Jadi pada saat kita lepas dari saklarnya itu, perasaan bahagianya bisa memudar. Sehingga pada saat kita berlatih ini, mungkin akan merasa, kok perasaan bahagianya hilang nih. Biasa senyumnya juga hilang. Tapi pada saat kita terus bisa mempertahankan senyum, perasaan bahagia itu pun bisa bertahan. Kemudian senyum itu juga berguna, sangat berguna untuk membantu kita lebih waspada. Pada saat kita tersenyum, pikiran kita lebih awas terhadap pergerakan perhatian kita. Jadi dalam meditasi yang kita lakukan adalah mengamati
pergerakan perhatian pikiran kita. Apakah ia masih di objek meditasi atau sudah keluar dari objek meditasi kita. Nah, objek meditasi kita untuk hari ini adalah meta. Kita bisa praktek. Jadi coba mengingat satu kejadian yang membahagiakan. Tapi jangan senyum. Kalau perlu malah cemberut. Kira-kira bisa nggak ngebayangin kejadian itu dan ngerasakan perasaan bahagia sambil nggak senyum dan cemberut? Sangat sulit. Ya, sangat-sangat sulit. Jadi kita perlu untuk tersenyum. Senyum ini, senyum di bibir, senyum di mata, senyum di pikiran, senyum di hati. Maknanya, secara fisik kita senyum, secara batin kita pun senyum. Jadi mata, pada saat kita tersenyum, mata kita akan lembut. Pada saat pikiran kita tersenyum, pikiran kita akan menjadi ringan. Pada saat hati kita tersenyum, hati kita ini akan nyaman. Ya, jadi senyum ini sekali lagi mesti kita praktekkan. Jadi sebelum kita mulai lebih jauh, kita latihan senyum dulu. Oke? Coba kita berikan senyum dengan merasakan ini. Jangan ragu-ragu senyumnya. Tarik ujung bibirnya makin ke atas lagi. Rasakan otot pipinya ini bekerja. Rasa pegal di pipi ini akan mulai muncul. Biarkan senyumnya itu terus kita pertahankan. Oke. Saya kasih feedback ya. Bro yang baju putih senyumnya masih kurang. Ya, lebih senyum lagi. Ya, karena senyum ini benar-benar bagian dimana kita untuk mulai. Tanpa senyum sulit untuk melanjutkan meditasi ini. Namun pada saat kita tersenyum, seandainya hati rasanya ganjal, kita akan ganti objek meditasinya. Nggak bisa lanjut pakai meta. Pada saat kita berusaha tersenyum, hati ini rasanya perih, sakit, atau mungkin hampa, kita nggak bisa lanjut pakai objek meditasi meta. Kita akan ganti objeknya ke meditasi pemaafan. Ya, jadi kita perlu mengenali apakah kita tidak terbiasa tersenyum atau memang kita belum bisa senyum. Ya, kita akan coba satu sesi nanti dipandu oleh si Suli. Setelah itu perlu sampaikan ke Asmen, bisa siapa aja. Jika memang saat itu tidak bisa ngerasain perasaan bahagia, kita minta untuk segera diganti objek meditasinya. Jadi saya kasih intro sedikit tentang meditasi pemaafan. Meditasi pemaafan ini sendiri adalah bagian dari meditasi meta. Pada beberapa orang ada luka-luka masa lampau, luka batin di masa lampau yang menghambat perasaan meta ini untuk muncul dan berkembang. Jadi ilustrasinya seperti satu aliran
air yang tersumbat oleh satu batu besar atau beberapa batu. Sebelum batu ini kita singkirkan, aliran air ini akan terhambat terus. Tapi pada saat kita singkirkan batu ini, air ini akan ngalir lagi dengan lancar. Jadi ilustrasinya adalah air ini adalah perumpamaan untuk aliran perasaan bahagia. Batu ini adalah ganjalan dari masa lalu yang bisa kita singkirkan dengan meditasi pemaafan. Oke, jadi seperti yang Bante sudah sampaikan tadi, ini adalah meditasi perasaan, bukan meditasi berpikir. Apa itu meditasi berpikir? Pada saat kita bermeditasi, kita terus-menerus membayangkan sesuatu. Itu meditasi berpikir. Pada saat kita bermeditasi, kita terus-menerus mengulang satu kalimat dalam pikiran. Itu meditasi berpikir. Dalam meditasi ini yang kita lakukan adalah merasakan perasaan bahagia. Jadi setelah kita tersenyum, kita akan mulai untuk merasakan perasaan bahagia. Untuk pemula, biasa butuh pancingan. Pancingannya bisa dengan mengingat satu kejadian di masa lampau saat kita bahagia. Mungkin pernah, kalau yang suka anjing lagi main sama anak anjing, yang suka kucing lagi main sama kucing, atau mungkin yang sudah punya anak atau cucu saat mereka baru lahir, kita ingat saat menggendong mereka pertama kali, perasaan bahagia seperti itu akan muncul saat kita ingat kejadian itu. Pada saat perasaan bahagia itu muncul, umumnya akan terasa hangat di hati, di tengah dada. Perasaan hangat ini adalah metta. Setelah perasaan bahagia itu muncul, tinggalkan semua cerita tentang kejadian itu. Lupakan kejadiannya, cukup rasakan perasaan bahagia yang sudah kita rasakan tadi. Kemudian, ucapkan satu doa. Semoga saya bahagia. Rasakan doa itu. Rasakan perasaan bahagia itu. Doanya tidak perlu diulang-ulang. Cukup ucapkan sekali, kemudian rasakan aja perasaan itu. Ini kita rasakan selama mungkin 10 menit pertama untuk diri sendiri. Tadi Bante ada menyampaikan kita duduk minimal 30 menit non-stop tanpa bergerak sama sekali. Tanpa bergerak ini definisi apa? Gerakin jari. Gerakin jari kaki. Garuk-garuk sedikit. Ya, terus ngapain lagi? Ada suara yang muncul, gak nyaman, kita pengen lihat. Ya seperti itu, semua jangan bergerak. Tapi ada beberapa gerakan yang kita boleh lakukan. Misalnya apa? Pada saat duduk, mulai muncul ngantuk. Biasa pada saat mulai muncul ngantuk, kita akan mulai merunduk. Ya, saat kita sadarin itu, pelan-pelan tegakkan punggungnya. Lakukan nanti yang kita akan sebut Bante sebut sebagai 6R. Kemudian pada saat misalnya ada air ludah di mulut, itu boleh ditelan. Ya. Jadi di luar itu berusaha sediam seperti patung Buddha di depan. Buddha Rupang di depan. Jangan gerak sama sekali. Saat tubuh kita bergerak, pada dasarnya meditasi kita sudah berakhir. Ya. Jadi ini kita lakukan 10 menit, rasakan perasaan bahagia tersebut untuk diri sendiri. Semoga saya bahagia. Terus tersenyum, rasakan perasaan bahagia itu di hati selama 10 menit. Setelah 10 menit, kita hadirkan satu orang teman spiritual. Teman spiritual ini adalah seorang yang menjadi teman latihan kita di awal ini. Gak akan selamanya seorang itu. Tapi untuk awal latihan kita, satu orang ini jangan diganti. Tetap satu orang. Jadi pilih. Kriterianya harus sama jenis kelaminnya. Jadi untuk wanita pilih wanita, untuk pria
pilih pria. Ini contoh-contoh, tidak harus orang-orang yang ada di sini. Bisa selebriti, bisa tokoh spiritual, bisa orang yang kita kenal dekat, bisa orang yang kita nggak kenal, tapi jangan keluarga. Tidak ada hubungan keluarga sama sekali. Jangan sepupu kita, orang tua kita, adik kita, anak kita, kakek kita, ya. Jadi untuk tahap awal kita nggak pilih keluarga dan mereka yang masih hidup. Jadi orang yang kita pilih harus masih hidup, manusia yang masih hidup. Orang yang kita hormat, yang kita tulus, pengen dia bahagia. Atau bisa juga orang yang pada saat kita ingat dia, kita dengan gampang tersenyum. Orang yang membahagiakan kita. Tapi bukan keluarga. Ya, jadi seandainya pacar boleh nggak? Pacar belum jadi keluarga masih boleh. Tapi kalau ada yang lain mungkin akan lebih ideal. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak tentang teman spiritual ini? Oke, pada saat setelah 10 menit ini kira-kira aja, nggak harus pas banget gitu loh. Mungkin bisa jadi kita pikir 10 menit padahal 8, 7 atau bahkan 5 menit. Tapi bisa jadi juga mungkin 15 menit, aktualnya itu nggak masalah. Yang penting saat kita meditasi kita merasakan itu kayaknya sudah 10 menit nih, ya sudah kita ganti ke teman spiritual. Pada saat kita ganti ke teman spiritual, prosesnya tetap sama, kita tersenyum. Rasakan perasaan bahagianya. Bisa mengingat satu kejadian yang bikin bahagia. Kemudian ucapkan doa, semoga kamu berbahagia. Bawa teman spiritual itu ke dalam perasaan bahagia di hati kita. Biarkan dia ikut berbahagia dalam perasaan bahagia yang ada dalam hati kita ini. Teman spiritual ini nggak perlu dibayangkan sama sekali. Untuk yang bisa ngebayangin, yang sangat mudah bervisualisasi, nggak apa-apa. Ada yang membayangkan dia duduk di depan kita. Tapi kebanyakan orang sulit untuk memvisualisasikan. Cukup tahu aja bahwa kita memancarkan meta ini untuk siapa. Jadi seperti kita dikasih satu lembar foto, ini orang yang kamu akan pancarkan, kita sudah tahu dia siapa, foto itu kita singkirkan. Cukup tahu seperti itu. Jadi dalam meditasi ini, doa yang dipancarkan, ini kira-kira aja buat gambarannya. 75% itu merasakan perasaan cinta kasih, perasaan bahagia. 20% itu merasakan doanya. Hanya 5% membayangkan teman spiritual atau kejadian yang membahagiakan itu. Jadi proses membayangkan itu sangat minimal. Pada saat kita merasakan perasaan bahagia, umumnya belum lama tahu-tahu pikiran sudah mulai teralihkan. Baru mulai ngerasain bahagia, tahu-tahu ingat sesuatu gitu loh. Ya, ini wajar. Ini alami. Tapi apa yang kita lakukan setelah itu muncul yang menentukan kita bermeditasi dengan baik atau tidak. Jadi pada saat perhatian kita, ini objek meditasi kita. Seandainya ini objek meditasi kita, ini perhatiannya kita. Pada saat kita meletakkan perhatian kita di perasaan bahagia itu, tahu-tahu mulai muncul suara. Ada orang buka pintu, kita mulai perhatian kita teralihkan. Pada saat itu, kita mulai berpikir, siapa ini? Pada saat sekali, oke. Nanti 2 kali, nanti 3 kali, keluar masuk terus. Kita mulai berpikir nih, orang kok nggak menghargai yang lagi meditasi sih? Ya, nggak menjaga ketenangan sih? Ini kita sudah keluar dari gangguan, dari objek meditasi ke gangguan. Jadi apapun yang ada di luar objek meditasi kita adalah gangguan. Nggak peduli apapun itu. Bisa suara, bisa mungkin ada nyamuk
yang menghinggap dan mulai menggigit, tetap instruksinya nggak boleh bergerak. Kemudian mungkin ada pikiran yang muncul. Pikiran yang muncul ini bisa macam-macam. Ada yang menyenangkan, ada yang nggak menyenangkan. Bisa muncul perasaan gelisah, bisa muncul perasaan mulai mengantuk, bisa muncul perasaan ragu. Ini saya ngapainnya di sini duduk nggak ngapa-ngapain. Ya, jadi pikiran-pikiran itu semua adalah gangguan. Semua gangguan kita perlakukan dengan cara yang sama, yaitu dengan menggunakan 6R atau 6M ini. Yaitu pertama, mengenali. Kita mengenali, perhatian pikiran kita sudah mulai keluar dari objek meditasi kita. Pada saat kita mengenali atau menyadari ini, segera lepaskan gangguan tersebut. Udah, jangan dipikirin lagi, jangan dianalisa. Biarkan saja itu ada di sana, tidak perlu diperhatikan. Jadi kita bukan menolak gangguan yang muncul, tapi membiarkan gangguan itu di sana sendiri. Seperti kalau ada orang ngetok pintu di luar, dia mau ketok pintu gimana pun selama kita nggak keluar, ya dia tetap di luar. Jadi biarkan gangguan itu ada di sana, nggak perlu diperhatikan, tidak perlu dipikirkan, tidak perlu dianalisa. Ini proses kita melepas. Umumnya setelah orang meninggalkan biasa langsung balik ke objek. Ya, di sini Bante menjelaskan ada proses yang ketiga, merilekskan. Jadi setelah kita menyadari perhatian sudah keluar dari objek meditasi, kemudian kita lepaskan, tidak diperhatikan lagi, kita rilekskan dulu rasa ketat di kepala kita, di pikiran kita. Perasaan ketat di kepala ini adalah awal munculnya nafsu keinginan. Awal mulai munculnya segala penderitaan. Jadi sangat penting untuk bisa mengenali perasaan ketat yang muncul itu. Kita tes ya. Coba tutup mata. Rasakan ada tidak? Merasakan tidak perasaan ketat di sekitar area ubun-ubun kepala, area dahi? Ya, ada perasaan ketat yang kadang-kadang sangat halus. Kadang-kadang terasa sangat mencengkram, kadang-kadang terasa halus, hampir tidak terasa. Perasaan ketat itu kita rilekskan. Rilekskan itu seperti mengendorkan kepalan tangan yang kencang. Namun kita lakukan di pikiran kita, di kepala kita. Oke. Bisa merasakan ada perasaan ketat yang halus itu? Ya, perasaan ketat itu yang kita rilekskan. Pada saat kita setelah merilekskan, akan ada jeda di mana kepala ini terasa lega. Tidak ada apa-apa saat itu. Ya. Kemudian, jadi instruksi merilekskan ini ada dijelaskan di Satipatthana Sutta dalam kalimat pasambayang. Ya, pasambayang umumnya diterjemahkan itu sebagai menenangkan. Ya, Bante memahami ini sebagai merilekskan. Karena bahasa Inggrisnya itu tranquilizing. Tranquilizing atau menenangkan. Jadi secara instruksi di Satipatthana ini memang instruksi di meditasi dengan objek pernapasan. Tapi karena objek kita bukan pernapasan, objek kita meta, kita
tidak pakai saya menarik napas ini. Ya. Nah, setelah kita merilekskan, itu sudah step ketiga. Step keempatnya, kita tersenyum kembali. Ingat, kita mulai dengan senyum. Pada saat kita sudah terbawa keluar dari objek meditasi, senyum kita sudah hilang. Saat itu, kita munculkan lagi, hadirkan lagi senyum manis itu. Kemudian baru kembalikan perhatian kita ke objek meditasi. Setelah senyum, ingat lagi kejadian yang bikin bahagia. Setelah perasaan bahagianya muncul, ucapkan doa, semoga saya bahagia. Rasakan terus perasaan itu, rasakan terus doanya. Tinggal selama mungkin di perasaan bahagia tersebut. Begitu teralihkan, ulangin lagi proses 6R tadi itu. Pada saat misalnya kita di objek meditasi ngerasain perasaan bahagia, ada suara muncul, tapi kita hanya tahu ada suara muncul, ada orang buka pintu, perhatian kita nggak lari ke situ, nggak usah lakukan 6R, tetap tinggal di objek, merasakan perasaan bahagia tersebut. Tapi pada saat kita sudah keluar dari objek meditasi kita sepenuhnya, lakukan lagi 6R ini. Oke, ada pertanyaan? Jadi lakukan 6R setiap ada gangguan, apapun gangguannya yang menarik perhatian kita keluar dari objek meditasi, itu adalah gangguan. Baik saat meditasi duduk, saat meditasi jalan, ataupun dalam kegiatan sehari-hari. Jadi meditasi ini bukan hanya kita lakukan saat kita duduk nanti. Setelah meditasi duduk, kita perlu melakukan meditasi jalan minimal 15 menit. Jadi duduk 30 menit minimal, kalau bisa lebih lama lebih bagus. Saat duduk, kalau di rumah jangan gunakan alarm. Alami aja. Pada saat kita duduk, kalau memang kita ada batasan waktu, cukup taruh jam seperti ini di depan. Boleh ngintip, buka mata sebentar. Ini kayaknya udah 30 menit. Begitu ngintip, baru 15 menit, oke, tutup, lanjut lagi. Ya, jadi jangan pakai alarm. Kenapa? Kita tidak mau terbiasa duduk di 30 menit. Kita maunya duduknya makin lama makin nyaman, makin lama makin nyaman. Kita melatih untuk bisa diam di objek selama mungkin. Kenapa? Makin lama kita bisa di objek meditasi kita tanpa terbawa keluar gangguan, meditasi kita akan bisa masuk makin dalam. Ya, sehingga kita pada akhirnya 30 menit duduk itu nggak cukup. Ya, tapi untuk awal minimal 30 menit. Duduk tidak bergerak sama sekali. Oleh karena itu disarankan saat kita mulai duduk, cari posisi duduk yang senyaman mungkin. Yang biasa bersila ya duduk bersila. Yang nggak biasa mau duduk di kursi, kalau di rumah mau duduk di pinggir ranjang, mau duduk di sofa, apapun yang bekerja untuk kita. Duduk senyaman mungkin, yang penting punggungnya harus tegak. Tulang belakangnya tersusun rapi. Jadi duduknya jangan bersender begini. Ya, saat duduk jangan bersender begini. Ini pasti tidak lama mulai ngantuk tuh, ketiduran lama-lama tuh. Tapi kalau kita ada sandaran, kita boleh ganjal bagian pinggang. Ya, seperti yang tadi Sis Lili kasih contoh. Jadi pinggang aja yang kita ganjal. Punggung atas jangan menyender. Dan sebisa mungkin pinggang diganjal ini pun ganjalnya hanya sebatas untuk nyaman aja, tidak kita benar-benar senderin gitu loh. Sehingga punggung kita secara alami ini tegak. Punggung yang tegak ini akan menjaga kita lebih awas. Yes. Saya kan agak salah saja. Iya. Kalau saya duduk agak lama, ya sakit. Iya. Berarti kalau saya gimana? Saraf kejepitnya di? Oke. Saya nggak punya pengetahuan tuh saraf kejepit.
di C5 karena saya sendiri juga ada syarat kejepit di bagian L ya. Tapi ada beberapa teman yang lain umumnya sih di L ya. Kalau di L ya umumnya kita ganjal sedikit sih. Ya, tapi kalau di C saya nggak tahu apakah membantu kalau ditaruh bantal di tangan. Ya, misalnya mungkin kalau terlalu menggantung itu kan bisa aja ditaruh bantal di sini. Ya, itu boleh. Ya, jadi boleh. Jadi mau sambil istilahnya di lab kita ini kita taruh bantal sehingga tangan kita bisa lebih rileks, itu boleh. Posisi tangan mau seperti apapun nggak ada masalah, apa mau seperti gaya dirupang-rupang atau mau kita taruh begini atau mau taruh begini itu nggak ada masalah. Yang penting setelah nyaman nggak bergerak. Ya. Jadi kacamata dilepas saja. Ya. Kenapa? Karena kita toh merem ya. Jadi kacamata nggak ada guna saat itu. Kemudian ada lagi. Nah, pada saat kita melakukan meditasi jalannya itu lebih enak, treknya lurus. Treknya lurus, kita jalan bolak-balik. Treknya sepanjang apa? Ya tergantung situasi sih. Idealnya kira-kira 10-15 meter. Tapi kalau seandainya tempatnya hanya 5 meter atau 6 meter ya fine aja, nggak apa-apa juga. Saat jalan lihat ke depan kira-kira 2 meter ke bawah, nggak lihat kiri kanan, sambil merasakan perasaan bahagia untuk teman spiritual kita. Jadi dibawa terus tuh teman spiritualnya. Nah, untuk yang orang yang bisa visualisasi, dia kadang-kadang membayangkan temennya ngikut. Oke aja. Tapi yang nggak bisa visualisasi, sekali lagi cukup rasakan temannya itu ada dalam hati kita. Ya, jadi bawa teman spiritualnya terus. Pada saat kita meditasi jalan. Meditasi jalan ini jembatan untuk membawa meditasi kita ke dalam kegiatan atau pekerjaan sehari-hari kita. Jadi, tujuan besarnya adalah melatih meditasi ini sepanjang hari kita, sepanjang aktivitas kita. Ini nggak gampang sama sekali. Akan lebih sering lupa dibanding ingat. Ya, itu aja. Namanya latihan. Jadi, pada saat kita latih meditasi duduk, kita biarkan pikiran kita makin tenang. Akan wajar sekali di awal duduk kita tuh pikiran loncat sana, loncat sini, itu wajar, nggak usah khawatirkan itu. Setiap kali dia loncat, kita ke bawah, ingat lakukan 6R, balik lagi. Kadang-kadang satu kali meditasi 30 menit tuh bisa kita lakukan 100 kali, 50 kali 6R, itu bukan masalah sama sekali. Yang jadi masalah kita nggak lakukan 6R. Ya, saat kita meditasi jalan juga sama seperti itu. Tiap kali perhatian kita ke bawah, lakukan 6R. Selama kita masih bisa stay di objek meditasi, kan saat kita jalan, kita harus melihat ada yang melintas atau enggak. Ya, itu cukup tahu aja. Saat kita masih tetap bisa bersama objek, kita nggak usah lakukan 6R. Kemudian dalam kegiatan sehari-hari juga begitu. Jadi dengan melakukan meditasi jalan, kita ada terbiasa nih melakukan meditasi sambil bergerak. Selanjutnya kita bawa meditasi kita dalam pekerjaan kita sehari-hari. Lagi bawa kendaraan, lagi ngantri, ya, lagi ke WC, lagi makan, sambil bawa terus perasaan bahagia. Jadi bisa bahagia sepanjang hari itu akan sangat menyenangkan. Ya, tapi jangan tertekan, aduh, saya lupa nih, nggak apa-apa, mulai lagi. Ya, kalau lupa nggak apa-apa, mulai lagi. Begitu ingat, mulai lagi. Artinya proses mengenalinya telat. Kadang telatnya bisa 3 jam. Tidak apa-apa dalam sehari-hari. Dalam meditasi duduk juga kadang-kadang udah kebawa keluar 5 menit, nih 10 menit. Baru sadar nih, ya nggak apa-apa. Cepat balik lagi. Nggak usah dianalisa. Begitu sadar, keluar dari objek meditasi, tinggalin apapun yang kita pikirkan. Mungkin bahkan kita seperti lagi mengucapkan satu kalimat dalam pikiran,
istilahnya lagi pengen ngomong sama orang, kita lupa nih tadi harusnya saya ngomong gini nih. Tahu-tahu teringat saya kan lagi meditasi. Di mid sentence, di tengah kalimat itu kita tinggalkan kalimatnya, langsung relax, senyum lagi, balik ke objek meditasi kita. Ya. Nah, ini tentang meditasi duduk tadi. Jadi pinggang boleh disanggah, boleh duduk di kursi dan di lantai, duduk dan punggung tegak, tidak kaku. Dada boleh sedikit membusung. Kalau dada membusung, itu akan membuat kita punya pinggang cenderung lebih tegak. Kemudian punggung tidak bersandar ke belakang. Ya, punggung ini keseluruhan. Jadi kita nggak bersandar ke belakang. Ketika duduk meditasi, sekali lagi jangan bergerak sama sekali. Ada pertanyaan lagi? Ya, instruksinya sederhana ya. Prakteknya mungkin nggak mudah, tapi ya mohon jika ada yang kita nggak paham, jangan berasumsi ini mungkin kayak gini ya, ini mungkin kayak gitu ya. Lebih baik tanya sama teman-teman admin yang hadir hari ini untuk membantu. Kami tidak berusaha menggurui atau berusaha menggurui lah. Tapi poinnya, kami sudah jalanin latihan ini, ada pengetahuan tentang bagaimana mempraktekkan meditasi ini. Jadi meditasi ini strukturnya sangat jelas, ciri-cirinya juga sangat jelas, perkembangannya kalau kita ikutin prosesnya apa adanya, tidak merubah instruksinya, tidak menambahkan, tidak mengurangi, perkembangannya akan kita rasakan langsung, bisa dikatakan langsung. Kenapa? Saat kita lakukan 6R, saat itu juga gangguan ditinggalkan, saat itu juga perasaan tenang muncul, perasaan bahagia bisa bangkit. Jadi ini bukan kebahagiaan yang nanti baru kita rasain. Jadi ada kebahagiaan yang kita akan bisa rasakan segera, dan setelah kita pupuk terus, kita akan bisa merasakan perasaan tenang yang lebih dalam nantinya, sesuai perkembangan latihan meditasi kita. Dan ujungnya seperti yang tadi dijelaskan di manfaat meditasi meta. Kita berlatih vipassana dalam jhana. Jadi latihan yang kita praktek ini adalah latihan jhana. Tapi jhana kita akan berbeda dengan orang yang hanya praktek jhana. Kenapa? Karena jhana yang kita latih ini jhana yang selalu waspada terhadap 6 indera kita. Jadi apapun kontak yang muncul, kita akan waspada. Dan selama kontak itu tidak membawa kita keluar dari objek meditasi kita, kita biarkan itu berlalu. Tapi kalau sudah bawa kita keluar dari objek meditasi, ingat lakukan 6R. Ya, ini tentang meditasi jalan. Jadi saat meditasi jalan minimal 15 menit. Cuman pada saat kita latihan di sini mungkin waktu nggak cukup. Tempat juga mungkin kurang memungkinkan. Tapi pada saat latihan di rumah, usahakan tuh meditasi jalan nggak kurang dari 15 menit. Duduk nggak kurang dari 30 menit. Ya, pada saat seandainya duduknya nyaman, udah lanjutin duduknya. Kalau duduknya bisa 1 jam, jalannya bisa ditambah. Ya, jalannya nggak 15 menit lagi, bisa jalan agak lama. Nah, jalan sendiri maksimal 45 menit. Ya, nggak perlu jalan lebih dari 45 menit. Berapa lama pun duduknya. Karena biasa kalau udah jalan terlalu lama malah cenderungnya lelah. Badannya jadi lelah. Oke, jadi itu penjelasan tentang berkah meta. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke meditasi berjalan dulu, ya. Jadi
Kita lakukan dulu, udah duduk cukup lama, kita meditasi jalan dulu. Kemudian nanti setelah meditasi jalan akan dipandu meditasi duduk oleh Sis Suli. Makasih semua. Meditasi jalan dari sini ke arah sana, jalannya cepat, terus itu